Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan dana desa tahun 2022 untuk kegiatan penanganan COVID-19 minimal 8%. Tentunya sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas terkait contoh-contoh kegiatan untuk penanganan COVID-19 terkait dengan dana desa tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 rincian APBN 2022 bahwa dana desa tahun 2022 ditentukan penggunaannya pertama adalah untuk BLT desa paling sedikit 40%. Ini saya sudah bahas pada video saya yang lalu. Kemudian yang kedua, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Ini juga saya sudah bahas pada video saya sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8% dari pagu dana desa. Nah, inilah yang akan saya coba bahas pada video kali ini terkait kegiatan-kegiatan apa yang mendukung penanganan COVID-19 paling sedikit 8% dari pagu dana desa. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 ini diatur oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021, di mana di sini ditekankan 3 hal. Pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Ini terkait dengan kegiatan BLT desa, dan ini juga saya sudah bahas pada video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Nah, antara lain kegiatannya adalah yang mendukung ketahanan pangan dan hewani minimal 20%, dan ini juga saya sudah bahas pada video saya sebelumnya. Nah, yang ketiga, mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa ini antara lain adalah kegiatan yang mendukung penanganan COVID-19. Nah, inilah yang akan saya coba bahas pada video saya kali ini. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Yang pertama, mitigasi bencana alam. Terkait dengan mitigasi bencana alam, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan desa antara lain. Misalnya pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, alat pemadam api ringan di desa, P3K untuk bencana, pembangunan jalan evakuasi, penyediaan penunjuk jalur evakuasi, kegiatan tanggap darurat bencana alam, penyediaan tempat pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, dan terakhir sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, dana desa untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19 sesuai dengan Peraturan Presiden 104 minimal 8%. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatannya ini diatur dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Nah, mitigasi bencana non alam, salah satu subnya adalah desa aman COVID. Nah, desa aman COVID ini kegiatan-kegiatan untuk mendukung desa aman, aksi desa aman COVID-19 terkait dengan dana desa atau penggunaan dana desa untuk mendukung aksi desa aman COVID-19. Yang pertama adalah
membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada. Nah, ini berarti bisa kita membuat pos jaga desa, tetapi kalau misalnya di desa sudah ada pos yang dibuat kemarin, maka kita memberdayakan pos jaga yang telah ada. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, pembelian masker, vitamin, dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa insidental atau musyawarah desa khusus. Maksudnya bahwa silakan dimusyawarahkan kira-kira kegiatan-kegiatan apa untuk mendukung aksi desa aman COVID-19 ini. Tentunya diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian yang selanjutnya, kita bisa juga menyiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Kemudian melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan, menyiapkan dan atau merawat ruang isolasi desa, kemudian memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan atau ruang isolasi desa. Artinya kalau ada warga masyarakat yang terkena COVID, kemudian itu diisolasi mandiri di rumah dan atau di ruang isolasi desa, maka kita bisa fasilitasi kebutuhan logistik makanannya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah, mendukung operasional tugas relawan desa aman COVID-19. Nah, ini beberapa hal kegiatan-kegiatan aksi desa aman COVID-19 terkait dengan dana desa tahun 2022. Nah, terkait dengan relawan desa aman COVID, untuk strukturnya itu masih sama dengan relawan COVID pada tahun sebelumnya, yaitu ketua adalah kepala desa, wakil ketua adalah BPD, kemudian anggota-anggotanya adalah perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun atau yang setara, ketua rukun warga, ketua RT, pendamping lokal desa, pendamping PKH, pendamping desa sehat, pendamping lainnya berdomisili desa, bidan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, dan KPMD. Nah, saya kira itu terkait dengan dana desa untuk mendukung aksi desa aman COVID-19 untuk kegiatan-kegiatannya. Silakan ini dijadikan rujukan, dan kalau misalnya ada hal yang betul-betul dibutuhkan untuk mendukung aksi desa aman COVID ini dan tidak ada di item ini, silakan diputuskan dalam musyawarah desa insidentil. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.